Assalamualaikum, halo bro, ketemu lagi di channel Tukura TV. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan dan dilancarkan rezekinya, amin ya robbal alamin. Nah, ini saya penasaran banget nih dengan performa aki lithium, jadi terutama Nagasaki nih yang 8Ah 10Ah. Kita battle sama aki Sin Leader, 10Ah, dan ini Yuasa 7Ah. Ini kita hadapin sini aja kali ya biar enak ya. Nah, tapi ini kan gak kelihatan di atas nih. Kita akan uji ini dengan pompa Sin Leader SL4500, semua sama. Dan ini kita pasangkan ampere meter dan pengukur dayanya sama, dan nozzle-nya pun sama. Seperti ini kita udah adjust pula nozzle-nya supaya keluarannya sama persis. Jadi udah kita tes kalibrasi. Nah, sebelumnya kita timbang dulu beratnya ya. Untuk aki-aki ini kita timbang dulu. Nah, ini dia, kita timbang yang luasa dulu aja. Kita pengen tahu juga timbangannya. Nah, 2,128. Ini Yuasa. 2,128. Sin Leader 2578. 2578. Lebih berat ya. Mana ya? 2,578. Yang Nagasaki lithium 10 ampere. 1120. 1123. 1123. 1,123. Setengahnya ya. Yang 8Ah 116. Bedanya sedikit, 1,116 sedikit. Nah, ini semuanya sudah saya cas penuh, akinya sudah saya cas penuh baik lithium. Nah, lithium itu ngecasnya pakai yang ini ya, kita buktiin seperti ini. Kita pakai charger lithium. Jadi kalau misalnya aki lithium kita charger ini kan hijau ya, hijau tuh kelihatan nggak ya? Nah, itu nyalanya hijau, agak kedip gitu, agak. Nah, ini plus yang sebelah sini ada tandanya, nggak ada warnanya. Nah, itu merah ya, sebentar nanti dia akan hijau. Karena emang kalau didiemin dia akan turun lagi dikit. Nah, ini yang ini kita coba. Ntar kita sambil kita uji, nanti kita cas ulang kalau nggak penuh. Kita yang sini juga. Ini kemarin udah saya cas, tapi agak ketika dicas dia akan turun lagi. Nanti kita cas dulu ya. Nah, itu kita cas yang ini pun sudah kita akan cas juga supaya sampai dia benar-benar warnanya mengindikasikan full ya. Yang ini, yang pertama itu adalah yang 10 ampere ya. Nah, ini tes ya. Pasti awalnya itu ngecas, kemudian dia full. Karena memang berturunnya sedikit. Sedikit ya, full, sudah full. Yang kemudian yang Yuasa. Nah, ini Yuasa. Nah, ngecas. Nah, dia full juga ya, full. Sebentar karena full. Yang ini juga akan ngisi dulu sebentar ya, yang lithium ya. Karena tadi sebenarnya sudah saya cas penuh, tapi begitu dicolok lagi ternyata dia nyala merah lagi sedikit. Nanti kita tunggu dulu sambil kita persiapan untuk yang lainnya ya. Nah, kita tunggu sambil cas. Kita udah timbang. Nah, ini kita uji. Ini tekanannya sama ya. Nah, ini contoh ini kan pompa satu. Pompa satu kita nyalakan. Nah, nah, nah itu pertanyaan ya, pakai nozzle ini semua udah kita setting sama ya. Ini kita sementara ini nggak pakai aki yang ini, nggak, ini pakai aki yang nggak termasuk kita uji, ini aki 12 ampere. Nah, seperti itu ya. Ini kita pompa 2 kita coba ya. Pompa 2 yang ini kita coba. Lari ya, belum kita bandul. Ini sama ya. Ini harusnya 2,7 34 watt. Ini kita adjust sama. Nah, seperti juga pompa selanjutnya dan pompa selanjutnya, ini pompa 3 ya. Oke, sementara kita tunggu penuh dan kita lanjut lagi nanti videonya. Oke, kita lanjut sekarang jam 16:10 ya. Sebelum saya lanjutkan tes aki, perform aki, saya akan tes flow dulu salah satunya aja ya, tapi pakai aki yang ini yang nggak ikut dites ya. Jadi ini kita mau uji supaya nanti bisa dikalkulasi ya, kira-kira satu aki itu berapa liter per menit, berapa tangki sih gitu kan.
Kan banyak yang tanya, ini aki ini kuat berapa tangki? Nah, ini kan tergantung nozzle. Nah, nozzle itu kita sudah set segitu, sudah pas di nozzle ukuran kabut ya. Jadi saya mau tes flow sebentar. Ini saya pegangin aja ya, biar enggak, akan tes flow-nya sebentar ya. Ini kita nyalakan 00 ya. 00. 00 dulu sih. Nah, ini 00. Oke. Kita nyalakan sebentar dulu untuk tes flow-nya. Nah, nozzle ini nih berapa LPM sih kira-kira ya? Kelihatan nggak? Nozzle ini agak boros, sekitar 2 LPM. 2 LPM dengan nozzle yang seperti ini. Ini itu 2,1 LPM ya. Malah naik jadi 2,3. 2,3 LPM. Ya. Nozzle itu boros di 2,3 LPM ya. Anggaplah kita 2,1 lah ya, kita korting dikit lah. Atau 2,2 lah. Seperti itu. Jadi nanti kita samakan aja ya. Kalau misalnya 2 LPM itu satu tangki, berarti itu cuma kalau 16 liter ya, berarti kalau 2 aja ya, 2 itu berarti 8 menit. Ya kan? 8 menit itu akan habis satu tangki. Oke, sekarang kita akan mulai testing. Sekarang jam 16:12. Oke, ini kita pindahkan ke aki yang mau kita tes. Sekarang kita pindahkan. Ini tadi kita cas sampai penuh semua ya. Jadi sekarang kita akan pindahkan. Nah, ini kita pindahkan ke aki 1. Nah, ini yang 2, ini aki 2. Aki 10 ampere. Ini semua motornya sama, bebannya sama ya. Nanti kita lihat dulu. Kita rapikan dulu. Jadi biar agak enak bacanya, kita ngadepin ke sini. Kita ngadepin ke sini, kita susun. Nah, ini yang ketiga. 3, ini 3 bener ya? 3 ya benar. Ini aki lithium yang 10H. Ini urutannya bener gak sih seperti ini kanan. Oke, ini yang keempat. Ya, kelihatan ya. Ada air dikit. Oh, ini merahnya sini. Semuanya sudah terbaca ya. Kita tulis dulu. Ini kan 13,02 volt. Ini akinya 2SA. 13,02. Yang aki kedua 13,329 ya, 13,29 ya. Ini lebih tinggi dikit ini. Ini yang aki lithium 10 ampere 11,89. Nah, aki lithium itu memang voltasenya lebih rendah daripada aki SLA atau aki biasa ya. Karena dia pakai sel 18650 ya. 18650. Nah, ini aki yang 8AH voltasenya 11,96, lebih tinggi dikit. Nah, ini ya. Kita akan mulai bareng untuk startingnya. Nah, ini kira-kira ya beda paling berapa detik lah ya. Ini saya pencet bareng ya. 1, 2, 3. Nah, itu bareng ya. Kita akan lihat lagi ampernya ya. Ini 2,64 ya. Dayanya 33,3. Nah, ini yang kedua 2,73. Dayanya 34,2. Ini kan lebih dikit ya, lebih dikit. Emang nggak selisihnya dikit. Yang ini 2,62. Urutannya ke sini ya. Karena ini voltasenya lebih kecil, arusnya lebih kecil. Dayanya 30,2. Nih, bisa kelihatan ya, karena ini voltasenya lebih kecil, dayanya lebih kecil. 2,64. Ini buatnya 31,1. Karena tadi kan voltasenya kelihatannya lebih tinggi dikit ya, maka dia menghasilkan ampere yang lebih besar dikit dan daya lebih besar dikit. Ini pun begitu ya, karena ini tadi kan lebih besar dikit nih, 13,29 startingnya ya. Maka dia menghasilkan daya yang lebih besar dikit.
Makanya harusnya kalau dibandingkan ini lebih besar yang aki SLA ya, karena voltase awalnya lebih besar. Nanti akan kita lihat lagi sekitar 30 menit lagi. Ini daya sekarang jam mana? 16 lewat 16. Jadi sekitar 16 lewat 3, 45-an lah. Gitu ya. Oke. Kita panteng segini terus. Jadi ini kira-kira nozzle semua berjalan. Dayanya nanti akan lihat nanti berapa tangki. Jadi kalau dia berjalan sekitar 8 menit berarti menghasilkan 1 tangki. Oke, sekarang jam 16.44. Tadi kita mulainya jam 16.14. Jadi tepat di 30 menit. Oke. Kita akan periksa satu-satu ya. Dari sini dulu kiri, Yuasa. Ini yang ini. Voltasenya 12.26. Bisa, 12.26. Dayanya atau ampernya 241, 242, 242. Turun ya, turun. Wattnya 29,8, 29,6 lah. Oke, yang sebelahnya, yang ini 1244. 12. Ya, 1244. Ini ya, sedikit. Nya 2,39. Malah lebih kecil ya harusnya ya. Wattnya 29,6. Sama ya. Malah lithium. Yang ini sekarang aki yang 10 ampere. Lithium Nagasaki. Voltasenya 11,02. Ampernya 2,45. 2,45. Dayanya 27,2. Masih di sini, turun ya. Yang ini terakhir voltanya 11,13. Harusnya 2,54. Mulainya tadi udah lebih tinggi dikit. Dayanya 28,3. Ini setelah 3 menit kelihatan linear ya pada turunnya ya. Turunnya linear nih, agak turun semua ya. Turunnya masih agak sama lah ya. Nanti kita cek lagi di jam berapa ya? Tambah 30 lagi. Kira-kira ntar kita tulis lagi, oke? Oke, sekarang jam 17 lewat 13. Jadi 1 jam kurang 1 menit ya. Kita ukur jam 17 lewat 13. Oke, dimulai dari yang satu dulu ya. Nih, yang satu tuh yang ini. Oke. Voltasenya 12,03. Harusnya 2,40. Kurang lebih aja lah. Masih utuh nih harusnya nih. Dayanya 28,8. Turun dikit. Ini yang Yuasa ya. Yang kedua, yang Sin Leader 10H, 12,26, 12,25. Harusnya 2,32. Nah, harus malah lebih kecil ya. Dia dapat pompa yang harusnya lebih kecil dikit. Dayanya 28,4. Nah, dayanya lebih kecil. Ya kan, karena dia harusnya lebih kecil, pasti dayanya akan lebih kecil. Itu hitungannya seperti itu. Nagasaki yang 10AH, yang ini 10,77. Harusnya 2,38. Mana ya? Ini salah ya tadi ya? Ini salah ya? Ini tadi harusnya ketulisnya salah nih. 2,32 ini maksudnya bukan 12 ya. Ini awalnya salah nih. 2,32. Bukan 12,32 tapi 2,32. Yang ini dayanya 25,7. Ya karena dia lebih kecil ya, makanya kalau aki voltase lebih kecil pasti semprotannya lebih kecil.
Nah, ini 10,79. Nah, emang ini lebih besar dikit terus ya. 2,47. Jadi 26,6. Nah, dayanya juga lebih gede dikit. Nah, ini di 1 jam pertama yang di merah ini ya, kelihatan ya. Merah ini di 1 jam pertama. Nanti kita cek lagi di 30 menit lagi di sekitar 17 sekian lah. Oke, jam 17:45, lewat 11 lewat 1 menit ya. Ini kita lihat dari Yuasa dulu. Voltage-nya itu yang ini ya. 11,69. Oke. Arusnya masih 2,35. 2,35 masih running. Dayanya 27,6. Turun ya. Oke, yang kedua yang silinder yang ini ya, yang ini 12,05 masih bagus. Arusnya 2,25 lebih kecil. Dayanya 27. Emang dia dapat daya yang lebih kecil ya. Oke, kemudian Nagasaki yang 10 ampere yang ini 9,15. Ini udah di bawah 10 ya. Harusnya 2,24. Dayanya 20 watt. Nah, yang ini ternyata yang 8AH ini sudah mati. Sudah mati, sudah nggak bisa nampilin apa-apa. Oke, saya nggak tahu matinya di berapa ya. Nah, ini saya tancap lagi dikit ya. Ini voltasenya kalau tancap lagi dikit, nah kita nyalain lagi dia masih bisa. Tapi dia tadi udah mati, udah cut off. Jadi sekarang kita cek lagi. Tapi dia mati tadi ya. Ini nggak tahu, tapi saya nyalain lagi dia harus saya reset lagi. Ini sekarang 10,4. Ini 43, tapi ini sempat mati ya. Ini harusnya 2,4. Dayanya 25. Tapi ini tadi sempat mati, saya nggak tahu, nanti harus saya lihat nih. Karena ini sempat mati, jadi dia kudu harus diistirahatkan dulu gitu. Ini udah makin ngedrop di 1,5 jam ya. Berarti ini baru 1,5 jam ya? Benar nggak ya? Ya sekitar 1,5 jam. Oke, sekarang jam 17:57. Ini 15 menit dari yang tadi terakhir saya ukur ya. Jadi ini yang Nagasaki 8AH ini mati-mati terus, sudah 4 kali mati. Jadi kalau saya hidupin biasanya kalau pagi ya dia hidup lagi ya. Tapi dia mati-mati terus, berarti udah saya ponis nih dia mati-mati. Nih dia berarti udah saya ponis dia nggak bisa nih, karena udah mati-mati terus ya. Karena dia cut off. Jadi meskipun dia nyala dia harus, ini voltasenya udah 9,9 itu mati-mati terus. Seperti itu nanti saya potong dia mati-mati. Oke, kita cek yang Yuasa 11,51 ya. Harusnya 2,33. Nah, ini masih bagus ya. Masih turunnya tuh 35,33. Ini 15 menit ya. Ini dayanya 26,9 ya. Turun lagi. Nah, yang ini 11,93. Nah, ini lebih bagus karena awalnya juga lebih bagus ya. Ini harusnya 2,25. Lebih kecil. Karena ini dapat beban yang lebih kecil kayaknya, 26,7. Sedikit lebih rendah. Nah, yang Nagasaki ini 10 ampere udah voltasenya udah 7,44 ya, rendah banget. Harusnya udah 1,9. Nah, ini dayanya tinggal 14 watt. Yang ini mati lagi, tuh bisa kelihatan ya mati lagi ya. Yang Nagasaki ini kan dayanya tinggal 14 ya. 14 kita lihat urutannya kayak apa ya. Ini yang ketiga, nanti pompanya yang ini ya. Kita lihat ini. Nah, kita
kita perhatikan ya. Saya lepas dulu kali ini. Nah, saya kendorin dulu nih yang ini ya, berarti yang ini. Nah ini udah 14 watt ya. Ini kalau saya matikan bentar ya, ini bener nggak yang ini? Nah bener kan? Ini udah turun nih layarnya, udah sangat rendah ya, udah sangat rendah. Ini kalau dipakai ya, ini kita ukur, kita tambah 15 menit lagi. Yang ini udah nggak kuat ya, mati terus ya, kita nyalain mati. Ini BMS ya, ini cut off. Nah ini cut off, jadi BMS itu cut off. Kalau ini BMS-nya masih sampai 7 volt masih bisa, walaupun udah rendah banget ya. Ini BMS-nya cut off terus nih gitu. Nah kalau ini oke, ini ya. Nanti bisa diukur ya rata-rata wattnya ini. Kan ini udah 14 watt nih, udah separuhnya ya, separuh. Kita buat lagi lah. Ya ini udah lebih. Kalau 1 jam 1 jam dulu. 2 jamnya berarti 16.40 ya Pak? Ya. 18.14. Watt nggak kira-kira nanti di 2 jam? Oke, sekarang jam 18.11 ya, 4 menit sebelum 2 jam. Jadi saya mulai dari. Jadi ternyata di alat ini juga canggih ya. Kita bisa mengetahui ampere yang terpakai selama kita nyalain tadi ya. Jadi ini sudah terukur adalah ini kan ya. Ininya nah di 26,6 watt point 4,7 Ah. 4,7. Ini 4,7 ini belum selesai ya. Jadi saya tulis di sini. Selama belum selesai. Nah, sementara saya akan ukur lagi yang kedua ini yang silikon itu agak ganti-gantian sih namanya ya. Dia 11,6 M, 26,7 poin. Terus ini 468, ini lebih sedikit ya. Nanti kalau sempat ngukur lagi saya akan balikin lagi. Nah, yang ini kan voltasenya tinggal 5 ya. Ini ampere hournya 456 Ah. Kenapa kok ini lebih kecil ya? Karena ini voltasenya lebih kecil, jadi ampere hournya kelihatan lebih kecil. Nah, seperti itu. Tapi ini udah mau tamat nih karena voltasenya tinggal 9 volt. Yang ini karena udah mati-mati saya anggap cuma 4 final, dia nggak akan naik lagi karena dia final ya. Jadi saya akan ukur ini kurang 1 menit lagi saya akan ukur. Nah nanti akan saya lanjutkan besok ya karena ini keburu mau maghrib. Jadi nanti akan saya lanjutkan besok untuk 2 aki ini karena yang 2 ini sudah saya anggap habis ya di 5 ampere, ini 5 volt. Jadi kita akan ukur lagi dari sini. Nah ini 11,15 volt. Nih yang ini ya 11,15 volt. 2,33 atau 2,32 ini harusnya masih utuh ya, masih tetap nih wattnya 26 watt, turun sedikit ini habis nih kolomnya ntar kita lihat. Yang kedua adalah yang ini yang silikon 11,8 2,22 ini harusnya memang lebih kecil. Nah ininya 26 sama ya. Kalau yang ini terakhirnya di berapa nih? Ini udah nggak mampu, mati ya. Rendah banget 5,14 volt, nggak kelihatan, tapi nggak kuat. Harusnya
udah habis nih 0,2. Nah, ini berarti ini udah habis ya. Udah kita anggap mati. Pas banget di 2 jam mati. 0, buatnya 0. Oke, berarti yang ini kita udah anggap mati. Yang ini kita udah anggap mati. Tadi lokasinya sampai mati ya. Mati tinggal 2 ini. Karena ini sudah maghrib, jadi ini saya cutting di 2 jam. Besok saya lanjutkan lagi. Oke, sekarang jam 13:25. Jadi ini kita lanjut hari berikutnya ya. Karena kemarin kita ke maghriban. Dan kita lanjut hari berikutnya jam 13:25 ya. Karena pagi masih banyak pekerjaan, jadi kita lanjut siang. Jadi ini aki 2 yang 8 ampere lithium sama 12 ampere lithium, 10 ampere lithium sudah selesai karena udah mati. Jadi ini kalau kita uji sekarang, ini udah nggak bisa mati, nggak bisa nyala. Yang ini sedang kita cas, yang ini sedang kita cas. Ini sedang kita cas pakai charge lithium, dan ini charge lithium itu cuma 11,27 ya. Ini chargernya ini kalau tanpa beban sekitar 11,8 lah. Terlalu rendah sih menurut saya charger Nagasaki yang ini tuh agak rendah voltage-nya karena di sini 12,1 volt ya, 12 volt ya, tapi rendah banget. Jadi bisa kurang optimal maupun harusnya juga agak lama seperti itu. Oke, sekarang ini tinggal 2 aki yang kita mau lanjutin. Jadi kesimpulan yang sementara yang kemarin yang 2 aki ini kan kita udah tes ya. Dia nggak sampai 2 jam, yang 8A itu udah habis. Di sini udah cut-off mati-mati mulu, dan ini kesimpulan kita dia hasilnya 4Ah. Dan itu kalau kita estimasi dengan konversi tangkinya, karena dia kemarin itu sekitar 14 tangki ya. Kalau yang ini, yang 10Ah ini, kalau saya konversi 16 tangki. Kira-kira, karena dari flow itu. Kurang lebihnya ya. Kembali tergantung nozzle-nya ya. Tergantung nozzle ini dengan nozzle ini. Bisa jadi, ini bisa dapat lebih dari 14 tangki, bisa jadi kurang tergantung nozzle-nya. Ini juga begitu. Ini bisa 16 tangki, bisa jadi lebih ataupun kurang. Sangat tergantung nozzle-nya. Nah, seperti itu. Nah, ini kan belum selesai yang 2 ini, ada UA1 UA dan silinder 10A, dan akhirnya masih belum saya cas ulang. Jadi masih tetap seperti kemarin ya. Jadi kita lanjutkan saja. Nah, sebelum kita lanjut kita ukur dulu ya. Nah, ini bebannya juga akan saya tukar ya. Ini kan pompa 2 tadi ke sana. Jadi yuasannya saya akan tarik ke pompa yang ini sekarang. Ini kita colok lagi. Nah, kita nanti jumlahkan aja. Jadi, nah, ini ya voltasenya ya. 12,02. Kalau terakhir sebenarnya dia voltasenya kemarin udah rendah ya, di 11,15. Tapi aki itu dia kalau kita istirahatin, dia akan kayak semacam self recovery ya, lumayan recovery dikit. Jadi kalau kita kerjanya nggak terus-terusan, dia akan lebih awet. Jadi kan ada recovery-nya. Kalau kita panteng kayak yang tadi, yaitu jadi turunnya drastis ya. Dan alat ini tuh ternyata bisa ngitung daya atau ampere hour-nya ya, kapasitas akinya ya. Jadi nanti tapi kelemahannya ketika kita cabut dia akan reset ya. Kan kemarin kita sudah dapat ya ini. Sementara Yuasa 4,7Ah, yang silinder 10Ah 4,6Ah. Nanti kita lanjutkan, jadi kita akan jumlah nanti totalnya realnya berapa ampere hour jumlahnya ya. Seperti itu. Nah, ini yang ini kita sambungkan ke sini ya. Ke yang ini. Yang silinder. Ini 12,24, lebih tinggi ya. Nah, ini kertasnya kan udah habis, jadi saya sambung di halaman berikutnya ya. Jadi di halaman berikutnya, jadi yang ini kita kan sudah coret yang ini. Ini kita coret, tinggal yang ini ya. Jadi voltage awalnya adalah berapa nih? 12,24 ya. Ini 12,02. Biasanya 12,02. Nah, seperti itu ya. Kita akan mulai di jam 13.30. Nanti kita akan ukur lagi jam ini berapa, jam 13.30. Nah, itu ya. Jadi nanti kita akan teruskan nanti setiap sampai dia kira-kira di 9 volt lah, kira-kira 9 volt. Yang kita habiskan atau nanti sampai bener-bener nggak bisa kerja lah. Jadi tinggal kita siapkan saja nih. Nozzle-nya masih tetap. Jadi dari kemarin ini kan teruskan lagi, nanti dapat berapa Ah. Nah, seperti itu. Oke, kita mulai persiapan mulai aja. Ini tombol yang ini tombol yang
Ini ya, kita akan nyalakan bareng aja. Ini pompanya masih utuh, cuma saya tukar supaya bebannya. Tapi walaupun bebannya agak berbeda, di sini akan terhitung ya, terhitung ampere hour-nya. Terhitung, nanti akan terhitung. Nah, ini udah 13.30, kita mulai aja. Nah, kita mulai aja. Nah, tuh. Kita sudah mulai lagi ya. Nah, kita kemudian kita catat ya. Nah, ini yang biasa. Nah, ini 2,39, 2,37 lah ya. Ini yang biasa. Harusnya. Ya, ampernya 28 watt. Dayanya 28 watt. Oke, catat. Di sini 11,95 ya. 11,95 itu voltasenya tadi nggak kita catat ya. 2,56. Nah, kemudian ini dayanya 30,6. Memang motor yang ini, yang di kedua ini, yang pertama ini lebih tinggi ya pemakaian arusnya ya dibanding ini. Nah, itu dia kenapa kadang-kadang meskipun motornya sama, mereknya sama, bebannya sama, mungkin settingnya agak beban dikit ya. Makanya ini kita tukar. Kalau kita lihat kemarin kan di beban Yuasa ini lebih tinggi terus. Karena makanya motornya kita tukar sekarang. Tapi nanti tercatat daya pemakaiannya juga beda kok antara misalnya ini 28 watt sama 38 watt nanti terakumulasi di sini. Nah, ini kakinya. Nah, kayak kita lihat ya. Ini kita lihat nih dayanya ini kan 263 ampere. Nah, ini 11,1 pm nih. Nah, ini 12. Nah, nanti ya keluar dayanya nih 0,059 ampere hour. Nanti itu yang kita catat. Oke, sekarang tepat jam 14.00. Jadi kita akan ukur, jadi 30 menit yang lalu ya. Kita akan lihat lagi ini yang Yuasa. Voltage-nya sudah drop 8,83 ya. Dayanya ampernya 2,1. Dayanya 18 watt, 18,3. Oke. Nah, sekarang kita akan lihat juga yang silinder 11,56, masih cukup bagus ya. Harusnya 2,4. Terus dayanya 27 watt, 27. Masih lumayan. Nah. Oke. Kita akan lihat semprotannya dulu, kita tengok. Dua-duanya masih lumayan bagus ya, masih nggak kelihatan beda ya walaupun dayanya beda ya. Ya pasti kalau dicek, nah ini masih lebih kencang daripada ini. Ini yang 18 watt, ini yang 30 watt. Nah, seperti itu. Kita akan pantau lagi sekitar 15 menit lagi ya. Ini udah mau habis soalnya. Kita sampai ke 7 volt lah, 15 menit lagi kayaknya. Oke, sekarang jam 14.09. Ternyata baterainya ini sudah tinggal 5,9 volt. Jadi kita sudahin ya 5,9 volt. Terakhir. Nah, ampernya itu tinggal 1,1. Dayanya tinggal 6,8 watt. Jadi ini kita sudahin. Bebannya kita matikan. Nah, ini kita matikan bebannya. Dan WP-nya itu 1,411 Ah. Ini dapatnya 1,411 Ah ya. Tambahannya. Nanti kita jumlahkan dengan ini. 4,7. Oke. Yang silinder ini belum habis. Jadi kita akan coba ukur ya. Ini kan 1142 ya. Ini tadi 1156, sekarang 1142. Harusnya masih 2,3. Tadi kan 2,4, nih 2,3. 27 watt, masih 27 watt juga. Turunnya dikit karena ini baru 10 menit ya. Oke, yang ini kan kita anggap sudah selesai ya ini ya. Tuh 7,7 volt kalau tanpa beban. 7,8. Jadi seharusnya aki tuh nggak boleh terlalu rendah. Jadi kita total 1,4 ditambah, ini kan kemarin 47 ya, plus 1,4. Nah, enggak, jadi totalnya ini kan 1, ini kan 5, 6.
6,1 AH. Nah, ini realnya 6,1 AH. Jadi 6,1 AH dari 7,7 AH, realnya 6,1. Ini bisa tergantung ya, tergantung dari mungkin faktor awalnya nggak penuh banget, bisa juga dicas kan, voltage casnya kemarin awalnya kan juga bukan 1329 ya, 13,02. Nah, agak mungkin 90%-nya. Jadi sebenarnya bisa mendekatin lah kalau relay mungkin 6,5 AH ya. Oke. Yang ini 4,68 nanti tapi belum selesai, masih kita teruskan nanti sampai 14.30 kan kita cek lagi yang sini. Di sini yang 10 AH. Ini sekarang yang kita tes tinggal satu. Tinggal satu. Ya, tinggal satu kita lihat ya. Nah, cuma satu yang spray. Nah, ini belum selesai. Oke, sekarang jam 14.31 ya. Ini yang dites tinggal satu silinder 10 AH. Nah, gitu ya. Nah, pompanya tinggal yang ini. Nah, sekarang kita lihat displaynya. Voltasenya 10,9. Nah, udah mulai turun deh. 10,9. Arusnya 2,4. 26 watt. Nah, ini turun 26 watt. Tadi kan 27, tapi turunnya masih lumayan bagus ya. Sampai sini ini udah berapa sih? Ininya apa namanya? Ampere hours-nya. Nah, 2,47 Ah, lumayan nih. 2,47 ya, saya tulis di sini dulu ya, kan belum final. Ini kalau 2,47 ditambah yang kemarin 468 ya. Kira-kira ini kan 1 2 udah 8 ya? Ini kan 2, udah 8 Ah ya. Udah 8 Ah dia kapasiti terukur ini. 2,47. Oke, sekarang jam 14.45 karena ini tinggal yang silinder 10 Ah. Ini 15 menit kita jarakin. Jadi tadi tempat terakhir 14.30. Kita akan pantau lagi karena udah mau mendekatin habis ya. Jadi kita pantaunya per 15 menit. Nah, voltasenya sudah 8,84 volt. Udah turun banget ya, 8,8. Dari yang sebelumnya kan 10. Nih, 8,8 volt. Arusnya udah tinggal 2,2. Nah, ini dayanya tinggal 19,5 watt. 19,5. Udah turun ya. Ini kalau kita pantau di sini ampere hour-nya atau kapasitasnya kepake 3 Ah. 3 Ah ya. Nah, nanti kalau kita jumlahkan dengan yang di depan di depan sini ya. Ini kan 468 ya. Tambah 3 berarti 768 mendekati 8 Ah ya, mendekati 8 Ah. Dikit lagi 8 Ah. Mudah-mudahan sih bisa kecapai ya 8 Ah ya. Ini udah mau mati sih. Dikit lagi lah, 15 menit lagi, coba kita pantau lagi terakhirnya. Oke, sekarang jam 14.52. Jadi rencananya tadi kan sebenarnya kita mau ujinya jam 15 ya, cuma lihat saya monitor ini udah 6,95, 6,94, 6,95 ya. Jadi udah harus kita stop. Jadi harus kita stop ya, kita stop. Jadi harus kita stop di sekian volt. Nah, daya terakhirnya terbaca 3,25. Ini ya harusnya tadi udah habis ya, kita udah tinggal sedikit banget. Ini saya lupa tadi nggak kebaca harusnya. Coba kita baca lagi ya. Nah, kita baca lagi tinggal 13 watt. Tinggal 13 watt, arusnya itu 1,9. Nah, dayanya terpantau itu 2, berapa tadi? Ini kita lihat ya. Kita dapat berapa ampere hours? 3,25. Nih, 3,25 Ah. Nah, kalau digabungkan dengan kemarin kan 4,68 ya. Nah, kita tinggal jumlah aja. 3, ya. Clear dulu. 3,25 plus 468. 7,93. Atau ini 8 Ah. Jadi yang leader 10 Ah ini realnya 8 Ah. Kalau ini realnya 6,1 Ah atau mendekati 0,2. Jadi beda seperti itu ya.
Ini realnya. Jadi ini kan 7 ampere. Ini realnya 6,1, 6,2 ampere. Ini realnya 8 ampere. Seperti itu ya kesimpulannya. Yang ini realnya, ini yang 8Ah ini realnya, yang 8Ah lithium realnya adalah 4 ampere, 4Ah. Ini realnya 4,5Ah yang aki lithium 10Ah. Nah, seperti itu ya. Ini cuma dapat 50%. Ini malah nggak ada 50%. Ini 50%, 50%. Ini lumayan mendekatin karena 8 dari 10Ah tertulis dia dapat 8Ah. Ini dari 7Ah tertulis dapat 6, sekian, 6,1 Ah. Seperti itu ya. Nah, khusus untuk aki Yuasa ini selain mendekatin real, dia punya keawetan yang luar biasa ya. Saya punya aki yang udah umur 10 tahun. Dia itu akinya sampai sekarang masih bisa saya pakai. Nah, seperti itu. Jadi aki itu dua variabel ya, selain real capacity-nya. Real capacity itu real kapasitasnya kalau misalnya kita bicara wadah misalnya, gelas. Kita bilang gelas itu misalnya isinya 200 mili. Nah, itu bisa diisinya berapa mili sebenarnya? Nah, ternyata isinya cuma 100 mili, kan bohong. Berarti seperti ini ya. Kalau ini kan kapasitasnya 8 ampere hour atau 8Ah, ternyata realnya di kapasitas 10Ah ternyata realnya di 8Ah. Nah, kalau ini 7Ah, selain kapasitas realnya, aki itu juga dipengaruhi oleh keawetannya. Keawetan. Jadi kalau kita pakai itu maksudnya gini, ini dipakai setahun udah rusak. Ini dipakai 3 tahun masih bagus. Nah, milih yang mana kan misalnya gitu kan. Seperti itu. Jadi seperti itu. Dipakai 3 tahun. Oh, berarti ini kapasitas. Ini kalau investasinya misalnya sama-sama 250.000 di 250.000, misalnya kapasitasnya awet sampai 3 tahun, ini cuma setahun. Misalnya seperti itu. Itu ada 2 faktor ya. Nah, ini keawetannya juga masih diragukan. Nah, sekarang ini kalau dikonversi ke tangki, tadi kan udah saya konversi ya, ini 4 yang Nagasaki yang 8Ah itu sekitar 14 tangki, ini 16 tangki. Nah, ini kan 8Ah. Sekitar yang ini berarti bisa dapat sekitar 30 tangki yang ini, yang sin leader. 30 tangki. Karena kan realnya kan, kalau yang Yuasa kira-kira nih di 16 tambah mungkin sekitar 20-an, 20, 25, 25 lah, 23 lah mungkin kira-kiranya. Tapi kan sangat dipengaruhi oleh perhitungan nozzle yang dipakai dan mungkin juga pompanya juga dan nanti juga seperti itu ya dari daya-daya yang kita pakai itu. Nah, seperti itu. Kesimpulannya seperti itu bahwa kalau kemarin kan penasarannya keunggulannya aki lithium ini kan enteng ya. Dari beratnya kan kelihatan cuma setengahnya. Nah, setengahnya daripada yang beratnya ini. Ini 1 kilo, ini 2 kilo lebih, ini 2,1 kilo seperti itu. Oke, jadi bisa mudah-mudahan memberi gambaran ya. Aki itulah makanya saya masih agak ragu pakai baterai lithium karena seharusnya kalau baterai lithium yang real kapasitasnya real itu harganya jauh lebih mahal dari baterai selan. Tapi kan ini kan harganya kurang lebihnya nggak beda jauh ya, mahal dikit aja. Jadi ya agak meragukan memang seperti itu. Oke. Nah, kalau Yuasa memang sudah teruji. Kalau saya punya Yuasa yang 7A ini bisa sampai 10 tahun bahkan masih hidup gitu loh, masih cukup bagus. Nah, kalau umur normal-normalnya bisa di atas 3 tahun. Ini kalau ini normal-normalnya 1 tahunan lah seperti itu. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai selesai. Mohon maaf kalau panjang, silahkan kalau mau di skip nggak apa-apa. Oke, nanti penting uji-uji poin-poinnya aja. Jadi kita uji serealitas mungkin tanpa rekayasa, tanpa apa-apa, dengan alat yang sesama mungkin kita udah adjust seperti itu, seperti adanya. Dan di sini juga kita nggak bisa ngakalin ya, meskipun kita bebannya beda, tapi kan AH-nya tertulis ya di sini. AH-nya ampere hour-nya itu hasil tertulis seperti itu. Oke. Oke, jangan lupa like dan komen kalau ada pertanyaan, kalau yang jelas kita pengen bikin review yang lebih menantang lagi nanti. Terima kasih sudah mendukung Tukura TV sampai sejauh ini. Jangan lupa subscribe buat yang belum subscribe. Salam sehat, sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.